وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي درجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم والحبيب الذي درجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم والحبيب الذي درجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faida faragta mongko tatkalane wis rampung sapa sira, wis rampung mindalika saking mengkono-mengkono ilmun nafi kullahu ya sekabehane dalik. Wa faragta lan wis rampung sapa sira, wis rampung min islahi nafsika saking bagusi awak sira, zahiran ing dalem zahire, wa batinan lan ing dalem batine, wa fadula lan turah apa syai'un suwiji-wiji min auqatika saking pira-pira wektu sira. Lek wis kaya ngono, setelah seperti itu semua, ketika kita telah selesai dengan semua yang disampaikan di pertemuan yang lalu, mulai dari awal sampai akhir, setelah itu sholat duha, kok waktunya itu masih sisa,
Fala ba'sa mongko ora ana bahaya iku maujud. Ora ana bahaya antas taghilla ing yen to ketungkul sapa sira bi ilmil madhabi kelawan ilmu madhab fil fikhi ing dalem masalah fikih. Maka tidak mengapa atau tidak apa-apa bila kamu menyibukkan diri dalam mempelajari madhab-madhab fikih. Madhab-madhab fikih. Litak tarifa, tujuannya apa? Litak tarifa supaya weruh sapa sira bihi kelawan ilmil madhab ngaweruhi al-furu'a ing pira-pira cabang annadirata kang langka fil ibadati ing dalem pira-pira ibadah. Wa tariqat tawasuti lan supaya ngaweruhi sapa sira ing dalan gawe tengah-tengah. Gawan gawe tengah-tengah bainal khalqi ing dalem antarane makhluk. Fil khusumati ing dalem pira-pira para padu indang kibabihim ing dalem nalikane madhepi makhluk ala syahawati ing atase pira-pira kasenengan Fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono antas taghilla bi ilmil madhab istighal aidon halih malih padha karo sing dhuwur ba'dal firaghi ing dalem sakwuse rampung min hadhil muhimmati saking iki pira-pira kang penting min jumlati furudil kifayati ya iku setengah saking golongane kelompoke pira-pira fardhu kifayah. Nah, dari awal yang kemarin yang pertama kali yaitu ada 4 keadaan yang terpenting. Setelah kita menjalankan itu semua, ternyata kok waktunya itu masih sisa. Mencari ilmu nafi masih sisa. Terus kemudian berzikir masih sisa. Dan yang lain-lain kita lakukan untuk sesuatu yang dianjurkan, yang diarahkan, yang disampaikan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, kok waktunya masih sisa, maka kita boleh untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fikih dalam berbagai madhab, atau kalau dalam zaman sekarang disebut muqaranatul madzahib. Makanya kalau di pondok pesantren itu dalam mempelajari ilmu fikih, yang diutamakan, yang pertama kali jadi pondasi adalah fikih madhab Syafi'i. Setelah fikih madhab Syafi'i selesai, mulai dari kitab Mabadi'ul Fiqhiyah 1, 2, 3, terus kemudian Safinatun Najah, Kasifatus Sajah selesai. Kemudian kitab yang lain, ada kitab Takrib, ada Fathul Qarib, kemudian naik Fathul Mu'in, kemudian naik Fathul Wahab, baru masuk di dalam Muqaranatul Madzahib. Biasanya seperti itu, Muqaranatul Madzahib. Sebab apa? Sudah ada pondasi yang kuat di dalam fikih-fikih dasar, fikih-fikih tentang masalah ubudiyah maupun muamalah maupun yang lainnya yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang pokok. Nah, setelah itu selesai, baru belajar kitab fikih yang lintas madhab, biar kita mengetahui
dawuhnya Imam Ghazali tadi, li ta'tarifa fihi al-furu'an nadirah, supaya kita mengetahui cabang-cabang dari ilmu itu, cabang-cabang dari ilmu fikih yang langka-langka. Nah, begini boleh, kalau menurut imam ini boleh, menurut imam ini tidak boleh, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya muqaranatul madzhab. Itu dipelajari bagi orang-orang atau anak-anak dalam masa belajar yang sudah selesai dalam mempelajari kitab atau ilmu-ilmu yang pokok. Ilmu-ilmu yang pokok. Nah, ilmu yang pokok itu yang mana? Ilmu yang pokok itu adalah seperti kita wudhu dengan menggunakan madhab Syafi'i. Kalau membasuh wajah ukurannya sekian-sekian. Kalau mengusap kepala ukurannya sekian, satu helai rambut minimal. Kalau menurut madhab yang lain, kalau sudah pokok-pokok ini semua baru dijabarkan kepada madhab-madhab yang lain. Kalau menurut Imam Malik segini, kalau menurut Imam Abu Hanifah segini, kalau menurut Imam Ahmad ibnu Hambal segini. Itu dipelajari setelah matang di dalam mempelajari fikih Syafi'iyah. Biar apa? Biar ketika dalam mengamalkan ibadah itu tidak goyah keyakinannya. Keyakinannya kuat, yang paling benar adalah ini menurut saya karena saya bermadhab Syafi'iyah. Dan ketika bermadhab Syafi'iyah itu tidak mampu dilaksanakan secara total, ya benar. Kok tidak mampu dilaksanakan, maka ada alternatif yang lain, yaitu mengikuti madhab yang lain. Contoh, bersentuhan kulit antaranya laki-laki dan perempuan. Itu kalau menurut madhab Imam Syafi'i batal wudunya. Sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang tanpa penghalang, salaman, itu sentuhan kulit tanpa penghalang. Menurut madhab Imam Syafi'i batal wudunya. Akan tetapi menurut madhab yang lain tidak batal. Dalam kondisi tawaf di Mekah. Nah, dalam kondisi posisi tawaf di Mekah, tempatnya satu, laki-laki dan perempuan satu, tidak bisa terelakkan, ya, tidak bisa terelakkan sentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Bagaimana itu? Ya menggunakan madhab lain. Kalau menggunakan madhab lain, ya mulai dari awal wudunya juga pakai madhab ulama tersebut. Terus sesuatu syarat dan rukunnya juga menggunakan madhab tersebut. Nah, baru yang membatalkan ini, ya, kalau menurut Imam Syafi'i tadi batal wudunya. Kalau kita dalam cara wudunya sudah mengikuti madhab lain, ya kita gunakan sesuatu yang membatalkan dan tidak membatalkan pada madhab tersebut. Itu kalau sudah selesai mempelajari ilmu-ilmu yang pokok. Fadzalika mongko utahe mengkono istighal aidon halih koyoh malih antastaghilla bi ilmil madhab ba'dal firaghi ing dalem sause rampung min hadhil muhimmati min jumlati furudil kifayah. Jadi setelah ilmu-ilmu pokok, ilmu-ilmu yang penting, ilmu-ilmu yang yang pokok digunakan untuk beribadah itu selesai, terus kemudian fardu kifayah itu dipelajari. Fa idza ta'atka mongko tatkalane ngajak, mongko lamun ngajak, nah. Fa idza ta'atka mongko lamun ngajak ka ing sira apa nafsu ka awak sira, nafsu sira ngajak ila tarki maring tinggal perkara. Zakarna kang wus nuturake sapa ingsun ing ma minal auradi bayane pira-pira wirid wal adzkari lan pira-pira zikir. Oleh ngajak
ninggal alasane istisqolan krana milang-milang abot. Lidzalika maring mengkono madzakarnahu. Kok diajak apabila nafsumu memintamu untuk meninggalkan hal-hal yang sudah disebutkan tadi mulai dari awal di pertemuan-pertemuan sebelumnya, mulai dari wiridnya ini yang dibaca, ini yang dibaca dan seterusnya. Kok nafsu itu merasa berat, abot, ngantuk, pengen ngene, pengen ngono. Nah, itu kok merasa seperti itu. Fa'lam, ketika merasa seperti itu, rasa berat seperti itu, fa'lam, mongko ngawerwana sapa sira, maka ketahuilah anna syaitana ing sak temene setan alaina kang dilaknati iku qaddasa temen-temen nyamarake sapa setan fi qalbika ing dalem ati sira, nyamarake addaa ing penyakit adafina kang angel tambane. Ketika perasaan berat untuk menjalankan aurat itu, ketahuilah bahwa setan telah menyusupkan racun di dalam tubuh, di dalam hati kita, di dalam hatimu. Bahasanya itu di situ, qalbaka fi qalbika, telah menyisipkan racun di dalam hatimu, dan racun itu sangat-sangat sulit untuk diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Ya, cara mengobatinya kita lawan. Caranya bagaimana? Kita mempunyai perasaan, ini tegar dari setan. Setan itu adalah musuh yang nyata. Maka harus dilawan. Caranya melawan bagaimana? Kita lakukan aurat wirid-wirid yang telah disebutkan, atau wirid-wirid yang lain yang telah dilaksanakan. Mungkin baca Al-Quran, mungkin wirid yang lain, atau mencari ilmu tadi itu, mutola'ah dan seterusnya. Nah, ketika itu merasa berat, maka ketahuilah perasaan dalam diri berat itu adalah dari setan, karena setan telah memberikan racun di dalam hati kita. Wa utawidak, apakah penyakit itu? Iku hubbud dunya, demen dunya, wal jahilan, pangkat. Apa itu penyakitnya? Penyakitnya adalah cinta harta dan kedudukan. Hubbul mal wal jah. Fa iyyaka mongko wedya sira antar tarro ing yen to kebujuk sapa sira bihi kelawan setan. Antar tarro ing yen to kebujuk sapa sira bihi kelawan setan. Maka ketahuilah itu semua, bahwa itu dari setan. Jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya setan. Fatakuna mongko dadi ana sapa sira iku duhakatan akeh guyune lahu maring setan. Fayuhliku ka mongko ngrusak sapa setan ka ing sira. Jangan sampai kita tertipu oleh setan. Maka takutlah kamu bila tertipu oleh setan, lalu engkau menjadi bahan tertawaan dari setan itu. Maka engkau, sehingga setan merusakmu lalu mengejekmu. Sumayaskhuru mongko nuli ngino-ngino sapa setan mingka saking sira. Kalau kamu tertipu dengan setan, mengikuti beratnya nafsu untuk aurat maupun adhkar, maka setan akan tertawa terbahak-bahak. Setan akan merasa puas karena dapat menggoda, dapat menipu orang-orang yang menjalankan wirid secara istiqomah. Itu artinya apa? Ketika seseorang itu sudah mempunyai wirid, mempunyai adhkar, mempunyai zikir-zikir yang khusus,
yang dibaca mulai dari setelah subuh, setelah sholat subuh sampai munculnya matahari, dari munculnya matahari sampai tergelincirnya matahari, itu punya aurat-aurat khusus maupun dzikir-dzikir khusus. Nah, itu akan selalu digoda oleh setan. Ketika setan berhasil menggoda, maka setan akan tertawa terbahak-bahak. Ketahuilah bahwa ketika kita tidak menjalankan wirid, berarti kita kalah dengan setan. Bagaimana yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tetap dilawan dengan cara istiqomah menjalankan itu semua. Fa'in khorobat, fa'in jarobat, jarobat ngono. Monggo lamun jajal sapa sira nafsaka ing awak sira mudatan ing dalem swiji mangsa fil auradi ing dalem pira-pira wirid wal ibadati lan pira-pira ibadah. Fakanat mongko ana apa nafsuka iku latas tafkiluha, ora milang-milang abot apa nafsuka ing aurat, kaslan kelawan aras-arasen anha saking aurat. Lakin doharot tetapi ne pertelo apa ruh batuka, demen sira fitahsilil ilmi ing dalem ngasilake ilmu an-nafi'i kang bermanfaat. Walam turid lan ora ngarepake sapa sira bi kelawan ilmu illa wajhallahi maring sakliyane ridhone Gusti Allah. Wadarul akhirati lan desa akhirat. Fadzalika mongko utahe mengkono tahsilul ilmin nafi iku afdhalul luweh utama min nawafilil ibadati tinimbang pira-pira ibadah sunnah. Mahma sohat ing dalem kapan-kapan bener apa an-niyatu niat. Ketika seseorang melakukan wirid atau amal-amal, diantaranya adalah mencari ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat untuk dirinya. Nah, terus di dalam hatinya dia tidak mengharapkan dalam belajar itu kecuali hanya untuk Allah dan akhirat. Pandangannya cuma Allah dan akhirat. Tujuan dalam mencari ilmunya cuma Allah dan akhirat. Itu cuma dua itu. Ketika dorongan jiwa di dalam hatinya itu ketika mencari ilmu cuma itu, maka hal seperti itu lebih utama daripada sholat sunnah atau ibadah sunnah yang lain. Mencari ilmu nafi dengan niat hanya mencari ridhonya Allah dan untuk bekal akhirat itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Walakin saknu lan tetapi ne utawi tingkah fi sihhatin niyati ing dalem benere niat fa illam tasihha mongko lamun ora bener apa an niyatu niat fa wa mongko utawi tahsilu ilmin nafi iku makdanu hururil juhali panggonan sumbere kebujuke pira-pira wong bodho wa muzillatu aqdamir rijali lan panggonan sumbere
keplesete pira-pira dlamaane pira-pira wong lanang. Mulane ketika niatnya itu tidak benar dalam mencari ilmu, niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan karena darul akhirah, tapi niatnya pengen terkenal, niatnya pengen dihormati, niatnya pengen kalau sudah dapat ilmu yang banyak nanti akan mendapat pekerjaan, sehingga ketika mendapat pekerjaan mendapatkan gaji yang banyak. Niatnya seperti itu. Kalau niatnya adalah selain wajah Allah dan darul akhirah, maka itu adalah sumbernya terpelesetnya orang-orang bodoh dan sumbernya terpelesetnya kakinya orang-orang yang kuat-kuat. Maka penting sekali menguatkan niat. Penting sekali niat ketika mencari ilmu. Lah niat yang ada di sini adalah dorongan jiwa. Ketika mau berangkat ke tempat mencari ilmu, apa tujuannya? Dorongan jiwanya itu apa? Yaitu yang diperbaiki dengan cara melafalkan niat. Boleh, saya niat mencari ilmu hanya karena Allah Ta'ala. Udah selesai, kemudian dipasrahkan kepada Allah tentang hasilnya. Nah ini al-halatu utawi tingkah asaniyatu kang kaping pindho, keadaan yang kedua dari orang-orang yang mencari ilmu tadi, antaranya waktu, antaranya munculnya matahari sampai tergelincirnya matahari, iku alla takdira yen to ora kuwasa sapa sira, ora kuwasa ala taksili ilmi ing ngatasi ngasilake ilmu an-nafi'i kang manfaat fiddini ing dalem agama. Walakin tastaghila lan tetapine ketungkul sapa sira biwadoi fil ibadati kelawan pira-pira penggawe pira-pira ibadah, minal dzikri saking zikir, wa tasbihi lan tasbih, wal qiraati lan maca Quran, was sholati lan sholawat, was sholati lan maca sholawat. Fadzalika sholat ya, bukan sholawat, was sholati lan sholat. Fadzalika mongko utawi mengkono tastaghila biwadai fil ibadah iku min darajatil abidin, setengah saking pira-pira derajate pira-pira ahli ibadah. Wasairis sholihin lan tindak lampahe pira-pira wong soleh. Keadaan yang kedua, ketika kamu tidak mampu untuk mencari ilmu yang nafi, ya, ilmu yang bermanfaat dalam masalah agama, maka jalan yang kedua adalah tastaghilla biwadai fil ibadah. Sibukkanlah dirimu dalam berbagai macam ibadah. Disibukkan, sudah tidak mencari ilmu nafi lagi, atau pas libur ilmu nafi'nya, mencari ilmunya libur, maka sibukkan dirimu dengan berbagai macam ibadah, mulai dari zikir macamnya macam-macam,
bisa la ilaha illallah, Allahu akbar, baca terus dimanapun dan kapanpun tempatnya. Zikir itu tidak dibatasi oleh waktu, zikir secara umum. Kalau zikir khusus yang dibatasi waktu dan ada tata keramanya tersendiri, itu harus ada waktu tersendiri. Kalau zikir-zikir yang umum, baca tasbih subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, Allah, 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 terus kita mantapkan dalam diri, kita masukkan dalam hati. Zikir terus, mulai dari awal keluar dari masjid, ketika setelah sholat subuh, seandainya setelah wirid subuh, atau ketika setelah selesai sholat duha. Nah, kita belajar berzikir dengan meletupkan asma Allah dalam hati. Allah, 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 Allah. Kalau bosan diganti istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus sambil berjalan. Kalau bosan lagi mungkin diganti dengan sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi seluruh jangkah atau langkah kita itu disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau tidak mencari ilmu nafi. Yang pertama ilmu nafi. Kalau ilmu nafi tidak bisa, mungkin karena sudah tidak belajar lagi, atau mungkin karena yang lainnya, maka jalan yang kedua adalah tastaghilla biwadhaifil ibadah. Wa takunu lan ana sapa sira aidon halih malih padha karo darajatul abidin wa sairis sholihin, bidzalika kelawan mengkono-mengkono istighal antastaghilla biwadhaifil ibadah iku minal faizin, setengah saking pira-pira golongane wong kang bejo-bejo kabeh. Kalau kamu mampu untuk melaksanakan itu semua, mengisi waktu itu dengan zikir atau ibadah-ibadah yang lain, maka kamu tergolong orang-orang yang disebut dengan abidin, atau tergolong dari golongannya sholihin. Nah, orang abidin dan orang sholihin itu termasuk golongannya orang-orang yang faizin, orang-orang yang selalu bahagia. Di waktunya itu kita habiskan untuk zikir, 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 zikir. Untuk aurat. Untuk bersolawat. Nah, itu dibaca terus dalam hati, di lisan, dalam hati, di lisan, atau barengan antaranya di lisan dan di hati. Kecuali dalam beberapa keadaan, mungkin ketika kita di kamar mandi atau kamar kecil, buang air kecil atau buang air besar. Nah, buang air besar itu zikirnya dalam lisan dihentikan, tapi zikir dalam hati tetap diletupkan. Hati terlalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, 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 dipelajari terus dan diteruskan. Nah, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita semua ini bisa selalu mengisi waktu kita dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berzikir kepada Allah. Itu yang nomor 2. Nomor 1 kan ilmu nafi. Yang nomor 2 antastaghilla
biwadhaifil ibadah. Wal halatu al halatu utawi tingkah asali satu kang kaping 3 iku antas taghilla yen to ketungkul sapa sira ketungkul bima kelawan barang yasilu kang tumeka minhu saking ma apa khairun kebaikan kebagusan lil muslim ilal muslimina maring pira-pira wong Islam. Kalau tidak bisa ilmu nafi, ya tidak bisa zikir. Yang nomor 3 adalah memberikan manfaat yang baik untuk sesama muslim. Memberikan manfaat yang baik untuk sesama muslim. Apa itu? Wayat khululan mlebu bihi kelawan ma apa sururun bungahaken. Apa sururun bungah mlebu. Apa sururun bungah ala qulubil muslimina ing atase pira-pira ala qulubil mukminina ing atase pira-pira atine pira-pira wong mukmin. Nah, di antaranya adalah membahagiakan hati orang-orang mukmin. Bahagiakan orang mukmin. Bagaimana? Ya, banyak caranya. Apa kita senyum kepada sesama muslim ketika bertemu mengucapkan salam. Ketika bertemu menyapa. Itu salah satu membahagiakan orang muslim. Atau ketika kita diundang, mungkin saudara kita muslim pas waktu antaranya ini waktu itu mengundang kita. Kita berangkat dari rumah dengan niat idkhalus surur kepada saudara kita yang muslim. Itu termasuk keadaan yang nomor 3 yang disarankan, dianjurkan ketika kita tidak biasa mencari ilmu nafi atau kita tidak bisa untuk tastaghilla biwadhaifid dzikri. Awiyataya saru utawa dadi gampang bi kelawan ma opo al a'malu pira-pira amal as-sholihatu kang bagus lis-sholihina maring pira-pira wong soleh-soleh. Atau yang lainnya yaitu membantu atau melakukan suatu pekerjaan yang dengan pekerjaan itu memudahkan orang-orang soleh dalam berbagai macam keadaannya. Contoh kahidmatil fuqaha'i kaya ngladeni pira-pira wong ahli fikih wasufiyati lan ahli tasawuf. Contoh amal as-sholihah lis-sholihin yaitu khidmah kepada orang-orang ahli fikih, khidmah kepada ahli tasawuf, wa ahli dini lan ahli agama. Ahli tasawuf, ahli agama. Wa taraddudilan mider-mider fi asghalihim ing dalem pira-pira penggaweane fuqaha. Penggaweane fuqaha dadi membantu beliau-beliau ketika beliau membutuhkan atau tidak membutuhkan, kita selalu hadir di sisinya. Kita selalu hadir menyertai beliau. Ketika beliau butuh ini, kita selalu ada di situ. Itu jalan yang nomor 3, yaitu khidmatul fuqaha wasufiyah. Wasa'yilan lumaku. Wakasa'yilan kaya lumaku wasa'yi ya. Fi it'amil fuqara ing dalem aweh dahar pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin. Kalau itu tidak bisa, ya kita memberi makan orang-orang yang miskin atau orang fakir.
Watarodudi lan kaya miter-miter masalan kelawan umpamane alal mardho ing ngatasé pira-pira wong kang lara bil iyadati kelawan nyambangi. Atau waktu itu kita gunakan untuk iyadul mardho, nyambangi orang-orang yang sakit. Wa alal janaiz lan ing atase pira-pira jenazah bitasyi'i kelawan ngiring. Fakana mongko ana apa dalika mengkono-mengkono tastaghil istighal ya mengkono-mengkono istighal antastaghila bima yasilu minhu khairun ilal muslim iku afdhalul luwih utama minan nawafili tinimbangane pira-pira ibadah sunnah. Fa inna hadhihi mongko sak temene iki dalik iku ibadatun pira-pira ibadah. Wa fiha lan iku tetep ing dalem dalik rifkun utawi kemanfaatan lil muslimina maring pira-pira wong Islam. Al-halah ar-rabi'ah wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan berikutnya yaitu keadaan yang keempat dalam waktu antara munculnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.